Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10. Berjumpa kembali dalam program Bincang Psikologi persembahan TV 10 untuk Anda. Kurang lebih 30 menit bersama saya Carla Ratna dan psikolog kita Bapak Setio Purwanto. Assalamualaikum Pak Setio. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selalu bersyukur ya Pak. Selalu bersyukur. Ini juga demi kesehatan mental juga ya Pak. Oh ya, iya. Syukur itu membuat kita bahagia. Membuat kita bahagia, meskipun apapun keadaannya, kalau disyukuri tetap bahagia ya Pak bahagia. Ya? Oke, baik. Sahabat TV 10, seperti biasa Bincang Psikologi akan membahas tema-tema psikologi yang mungkin erat kaitannya dengan apa yang Anda alami saat ini. Dan untuk curhat silahkan kami terbuka untuk Anda di line WhatsApp yang tersedia di layar. Anda silahkan mengirimkan curahan hati Anda, nanti kita bahas insya Allah di episode yang akan datang. Kesehatan mental yang baik sahabat TV 10 ini meningkatkan kebahagiaan seperti yang tadi disampaikan Pak Setio, bahwa bersyukur itu juga bisa membuat kita bahagia dan juga kesejahteraan secara keseluruhan. Kondisi mental yang stabil membantu meningkatkan produktivitas di tempat kerja dan dalam aktivitas sehari-hari. Meningkatkan produktivitas kerja. Ya. Kalau kesehatan mentalnya baik, Pak. Betul. Lalu bagaimana dengan orang yang menghadapi, ya kita tahu sih, setiap pekerjaan itu memiliki tantangan sendiri, betul, hambatan sendiri, ya, dan juga memiliki kesulitannya masing-masing ya Pak ya. Ya. Seringnya ini sih menjadi salah satu faktor yang membuat seseorang itu merasa sangat lelah, Pak. Ya. Sehingga sebuah pekerjaan ini tidak bisa dikerjakan dengan cepat dan malah justru menguras waktu. Okay. Dan akibat yang ditimbulkannya jelas stres. Ya. Dan dewasa ini masyarakat sudah tidak asing lagi mendengar istilah stres, apalagi stres di tempat kerja. Kalau di lingkungan kerja, stres itu sering orang mengaitkannya dengan burnout. Nah, inilah yang akan kita bahas hari ini ya Pak ya, mengelola stres dan burnout di tempat kerja. Nah, ini dia, kita tanyakan dulu nih, stres, burnout di tempat kerja itu apa sih itu burnout itu kalau menurut psikolog Pak? Burnout ini kan istilah sering kita dengar di perusahaan. Burnout itu adalah satu bentuk kelelahan. Jadi betul tadi yang disampaikan. Kelelahan secara ya fisik, dengan psikis juga tentunya. Psikis juga, fisik dan psikisnya. Ya, ini orang kerja itu kan memang selain memerlukan fisik kan juga psikis ya. Iya, betul. Nah, kalau beban kerja itu terlalu lama, jadi stres atau stres kerja terlalu lama, itu akan bisa menumpuk-numpuk, ya. Itu akan menimbulkan burnout. Oh, jadi stres dulu, terus burnout. Iya. Oh. Jadi sebenarnya penyebabnya itu sebenarnya adalah stres. Ya, stres itu bisa disebabkan tadi karena banyaknya pekerjaan ya, banyaknya tuntutan terutama ya, dan seterusnya itu kan. Ya, kalau terlalu lama itu bisa menimbulkan namanya burnout. Dan ini saya kira menjadi satu tren karena persaingan mungkin ya. Betul, persaingan, terus kemudian target yang susah untuk digapai itu juga bisa ya Pak ya. Iya, yang memang seringkali perusahaan itu kalau menetapkan target itu mesti di atas kemampuan ya. Oh, di atas kapasitasnya justru malah ya. Di atas kemampuan, di atas kapasitas. Tujuannya adalah untuk termotivasi. Tujuannya untuk ya betul, memang dari sisi bisnis ya. Ya, bisnis semakin produktif, semakin banyak penghasilan, akan meningkatkan omset dan seterusnya. Dan tentu itu akan melibatkan karyawan, staf, ya kan. Nah, mereka dipacu untuk terus berkarya gitu, produktif gitu. Nah, kadang-kadang kurang memperhatikan ini karyawannya sih sudah mulai stres atau enggak gitu loh. Sudah di bawah tekanan ya Pak. Di bawah tuntutan ya kan. Belum lagi kondisi mungkin dari kompetitor yang lain juga. Ya. Ini yang menimbulkan stres di tempat kerja. Kayak curhat Pak malah saya.
Saya kira sama ya. Sama dimanapun sama. ya. Artinya saat ini memang kalau kita kerja di sebuah instansi itu pasti ada satu target-target yang ditetapkan, dan itu akan membuat persaingan. Akhirnya kalau persaingan itu ya menimbulkan apa namanya, sikut kanan kiri mungkin. Betul. Kemudian juga pimpinan itu memberikan satu tekanan-tekanan yang itu sedikit banyak mungkin menimbulkan konflik-konflik. Oh, ada manajemen konflik sendiri. Nah, ya? itu manajemen konflik diciptakan seperti itu agar muncul persaingan antar bagian. Itu atau nanti soalnya yang diuntungkan memotivasi. adalah perusahaan ya, Pak ya. Iya, memang namanya kapitalis itu kan memang harus untung kan gitu. Sebenarnya termasuk karyawan itu kan juga harus diperes lah sampai. Tapi seandainya memperhatikan kesejahteraan secara psikis karyawan itu ya, maksudnya kewarasan ya, dalam hal ini kita bicara mereka jauh dari stres, bukankah jauh lebih produktif, Pak? Harusnya ya. Kalau stres. Kalau stres kan tidak produktif otomatis di bawah Sebenarnya tekanan. orang kerja kalau stres itu jelas tidak produktif ya. Mungkin sebagian orang mengatakan, oh ada istilah eustress, ada distress. Gitu kan. Distress itu kalau stresnya sudah tidak produktif. Tapi kalau eustress itu stres yang bisa menimbulkan produktivitas meningkat. Oh, ada gitu Ada, ya? tapi sebenarnya apapun itu, baik distress maupun eustress, ya tetap stres gitu loh. Itu tetap tidak sehat. Tetap tidak sehat untuk mental Ya, kita. karena orang kan ya harus bekerja itu harus happy gitu loh. Tentu ini tantangan bagi sebuah instansi ya, bagaimana menciptakan produktivitas dengan karyawan yang selalu happy gitu. Karena nanti kembalinya juga ke perusahaan lagi kok. Kalau Iya, misalnya sebenarnya kan ya. ya, orang menganggap bahwa kalau orang itu dibuat stres gitu, dia akan produktif. Sebenarnya enggak Malah juga. nanti jauh produktivitasnya meningkat gitu ya, Nah. dengan tekanan yang lebih ini termotivasi. Tapi justru yang terjadi adalah ketika semakin ditekan, produktivitasnya semakin menurun, Pak. Iya. Iya. Ya mungkin kalau dilihat dari sisi pendapatan atau target itu tercapai gitu. Tapi ada beberapa hal yang itu sebenarnya merugikan perusahaan. Oh. Mungkin ya seorang karyawan yang berprestasi di situ karena stres dia tertekan gitu kan. Dia bagi perusahaan itu sudah menguntungkan banyak gitu kan. Tapi karena dia di bawah stres di situ, kerja nggak nyaman gitu. Dia pasti ancang-ancangnya mau pindah gitu. Oh, jadi berpikir untuk resign ya. Resign atau dia pindah ke tempat lain gitu. Ngapain aku kerja di sini? Selalu dapat tekanan gitu kan. Walaupun dia sebenarnya berprestasi di situ. Mendingan di perusahaan lain yang mungkin gajinya agak rendah sedikit tapi saya bisa happy gitu. Dan lebih dihargai mungkin lebih begitu dihargai. ya. Nah, kalau dia pindah betul, itu kan sebenarnya rugi perusahaan. Betul. Dia harus mengedukasi, dia harus Apalagi karyawan potensial ya. karyawan potensial. Dan itu ya itu yang salah satu bentuk burnout itu perpindahan resign karyawan, gitu ya. Kalau kita melihat tanda-tanda awalnya, Pak, mungkin untuk mengenali, oh saya ini sudah sampai di titik burnout gitu. Tanda-tanda awalnya ini bisa dikenali nggak, Pak? Jadi biar kita waspada, wah ini aku sudah stres yang nanti larinya ke burnout ini. Ya sebenarnya ciri-cirinya itu kelelahan emosional. Kelelahan secara emosional. Iya, dia semacam tidak nyaman gitu loh. Masuk kerja itu kayak males gitu loh. Pagi lagi, Senin lagi, pagi lagi. Nah, itu sudah ciri-ciri dia sudah mulai ada stresnya gitu. Oh, gitu. Ya, dia masuk tempat kerja itu sudah nggak nyaman gitu. Ada aura yang membuat dia itu tidak nyaman. Nah, itu ini bukan karena jenuh, Pak? Bukan ya? Bisa jadi karena jenuh? Bisa jadi jenuh itu merupakan bentuk burnout. Oh, jenuh itu merupakan bentuk dari burnout. Ya, oh, burnout. Karena dia stres akhirnya jenuh ya. Betul. Nah, dengan rutinitas yang begitu dan selalu menguras energi emosionalnya itu, lama-lama ya lelah juga dan
dia akan memunculkan gejala-gejala ya seperti tadi, malas kerja, mangkir, ketidakhadiran lebih tinggi, dia ya semangat untuk membangun perusahaan itu sudah mulai berkurang. Kerjaanku inilah, teman kerja mau banyak pekerjaan ya terserah dia kerjanya sendiri, aku kerjanya ini aja gitu. Itu pun tidak maksimal. Ya akhirnya ya menurunkan produktivitas ya. Kemudian itu ya adanya satu bentuk depersonalisasi. Apa itu, Pak? Jadi kalau misalnya saya marketing itu saya nggak cocok jadi marketing. Loh, saya itu malas jadi marketing itu. Jadi kayak terpisah dari pekerjaannya gitu loh. Misalnya saya ini ngajar nih, aku nggak cocok jadi dosen. jadi saya tuh, nah itu. Kalau saya guru, saya nggak cocok nih ngajar murid-murid saya. Kayaknya saya nggak cocok jadi dosen gitu ya. Perasaannya seperti itu. Padahal itu sudah dijalani lama gitu. Sudah dijalani lama. Oh, itu gejalanya seperti itu. Nah, karena terjadi proses stres kerja itu akhirnya menimbulkan depersonalisasi. Dia bingung, aku ini sopo. Kayaknya aku nggak cocok di posisi ini. Seperti itu ya perasaannya. Oh, itu berarti sudah mengalami burnout. Enak jadi petani. Waduh, enak jadi petani. Kayaknya enak jadi pedagang ini. Jadi pedagang. Itu kan mesti ya? Iya, padahal kalau dia dagang pasti rugi terus. Gitu. Resiko kan, masih nanggung resiko juga. Beda kan ya kalau misalnya tetap jadi dosen kan tiap bulan tetap gajian ya. Gitu. Iya. Kemudian ya itu tadi, ada prestasi pribadi yang selalu menurun gitu ya. Oh, prestasinya selalu menurun. Ya. Jadi misalnya dia bisa melayani customer dengan cukup antusias, customer puas, ratingnya tinggi gitu. Terus menjadi ogah-ogahan. Ogah-ogahan sehingga ratingnya turun gitu. Dievaluasi setiap bulan kenapa ratingmu turun gitu. Karena salah satunya adalah itu. Jadi waspadailah gejala-gejala ini ya ketika Anda sudah Senin lagi. Tapi kebanyakan begitu loh Pak keluhannya. Para pekerja kayaknya kalau Senin itu udah kok udah Senin aja. Nah, berarti itu stres. Apakah ada di antara Anda yang mengalaminya? Lalu bagaimana mengatasi burnout di tempat kerja? Jangan kemana-mana, karena Bincang Psikologi akan segera kembali untuk Anda tetap di TV 10. Anda masih bersama kami dalam program Bincang Psikologi dari TV 10 bersama saya, Carla Ratna, dan juga psikolog kita, Bapak Setio Purwanto di Padepokan Patrap Surakarta milik beliau. Wah, kalau di sini tuh suara burung. Ini apakah dulu membuat konsep Padepokan Patrap ini memang dari awal ini ya Pak ya konsepnya, biar merasa kembali ke alam gitu atau gimana Pak dulu? Iya. Sebenarnya di sini itu kan spiritual healing. Padepokan Patrap ini untuk spiritual healing. Jadi stres atau punya masalah datang ke sini itu udah masuk ke lingkungan padepokan tuh mendengar suara burung, kemudian suara air itu healing sendiri ya. Belum ketemu saya itu sudah stresnya berkurang 50% ya. Sudah merilis stres dulu gitu ya Pak, baru masuk dulu. Bagus ini konsepnya, benar. Silakan dicoba kalau nggak percaya. Ini adalah untuk spiritual healing ya. Tapi harus memahami dulu konsep healing yang benar. Itu bisa dilihat di tayangan kita di YouTube-nya TV 10. Kita pernah bahas ya Pak ya konsep healing yang benar ya. Healing itu bukan selalu jalan-jalan, bukan selalu shopping, enggak ya Pak? Atau mungkin ngabisin duit karena itu hanya pengalihan. Simak itu nanti di tayangannya di YouTube-nya TV 10 sudah ada ya Pak ya. Oke, baik. Kita bicara tentang burnout yang nanti juga ujung-ujungnya butuh healing mungkin ya Pak ya. Oh iya. Jelas butuh healing. Perusahaan itu butuh healing massal. Di tempat perusahaan itu. Harus ada healing massal ya.
Ini untuk penyegaran juga untuk karyawannya merilis stres ya. Iya. Oke, baik, kita bicara tentang burnout tadi Pak. Ya. Dari stres kerja yang mengakibatkan burnout, gejalanya atau tanda-tandanya kalau Anda sudah mengalami burnout itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Setio. Jadi kalau Anda sudah merasa, waduh sudah Senin lagi, kok cepet banget ya Senin ya, gitu kan. Banyak tuh Pak story-story WhatsApp tuh yang begitu kalau hari Senin tuh, kok sudah Senin aja gitu kan banyak ya. Atau mungkin Anda produktivitasnya menurun, atau mungkin kayak merasa Anda tidak pas di posisi Anda yang sekarang. Nah itu siapa tahu adalah gejala burnout yang Anda alami. Lalu harus bagaimana Pak, saya dan karyawan-karyawan lainnya apabila mengalami burnout ini? Iya, burnout ini kan sebenarnya lebih ke masalah organisasi ya. Jadi walaupun itu dampak yang paling merasakan adalah karyawan ya, tapi karyawan ini kan bagian dari organisasi iya, gitu. Betul. Jadi kalau karyawannya nggak beres, pasti nanti organisasinya itu akan mengalami masalah gitu kan. Nah, berimbas ke organisasinya. Organisasi tentunya owner ataupun pemimpin dari organisasi itu harus membuat sebuah antisipasi atau pencegahan atau terapi atau healing gitu ya. Jadi mereka karyawan tuh boleh ditekan gitu ya. Ya tapi jangan terlalu ini ya over dari kemampuannya gitu kan. Ya ditekan tapi agak dinaikkan sedikit dari batas kemampuan yang masih realistis lah ya. Masih realistis. Nah, tapi kan namanya pekerjaan itu kan tidak hanya 1 atau 2 hari ya. Pekerjaan itu tuh berhari-hari gitu. Orang bekerja di satu instansi itu dia akan mengerjakan itu tuh sampai tahunan, puluhan tahun karena gitu. ini kan kontinuitas ya Kontinuitas. Jadi buatlah sebuah acara-acara misalnya 1 bulan sekali ataupun berapalah yang biasa digunakan itu yang sesuai dengan instansinya itu untuk melakukan sebuah refreshing. Dan refreshing ini bukan piknik ya. Nah, ini healing itu bukan piknik bukan piknik, bahkan bukan outbound. Orang sering mengatakan refreshing perusahaan outbound. Sebenarnya itu enggak. Oh, bukan ya, Pak. Karena di dalam outbound itu nanti kembali ke motivasi, kembali ke kerja sama tim, ya pekerjaan lagi. Oh, tetap ujung-ujungnya pekerjaan lagi. Iya kan? Ya mungkin perusahaan menganggapnya bahwa outbound itu di satu resort atau mana gitu ya, menganggap bahwa itu sebuah nanti semakin mempererat, semakin produktivitas lagi. Tim kerjanya biar semakin produktif karena semakin solid gitu. Kan tujuannya outbound selama ini itu ya kalau perusahaan mengadakan outbound. Oke, itu enggak apa-apa, tapi yang namanya healing itu bukan seperti itu. Healing gitu konsepnya bukan itu ya. Bukan itu gitu. Ini tuh bukan untuk meningkatkan produktivitas, ini tuh untuk mengatasi stres karyawan gitu untuk merilis stres karyawan itu. Betul. Jadi karyawan itu stres itu tidak di-outbound-kan gitu. Atau tidak dilatih pelatihan-pelatihan motivasi, tambah stres. Ya kan? Nah, konsep healing ini adalah konsep bagaimana meredakan stres, memberikan bekal kepada karyawan ketika menghadapi stres saya harus bagaimana. Ketika saya stres di rumah, saya harus bagaimana, jangan sampai kebawa ke kantor. Ketika sebaliknya kantor juga, saya stres, tidak dibawa ke rumah juga. Tidak dibawa ke rumah, nah itu loh. Nah, kalau manajemen stres ya, manajemen stres seperti ini itu dilatihkan oleh perusahaan kepada karyawannya, mereka akan tahu saya harus bagaimana. Ketika saya mengalami bosan, saya ketika mengalami sesuatu yang menekan emosional saya harus bagaimana. Mungkin saya akan melakukan meditasi atau relaksasi. Berarti kan perlu adanya pelatihan meditasi relaksasi. Oh, justru yang dibutuhkan yang seperti ini ya? Nah, seperti itu. Pelatihan untuk relaksasi. Relaksasi. Saya harus mampu untuk meredakan stres secara instan pada diri saya. Iya juga ya. Selama ini belum ada loh Pak tren yang meredakan stres dengan seperti itu ya. Itu harus dibikin training ini. Padahal ini sebenarnya bermanfaat ya. Sangat bermanfaat. Ya problemnya itu mungkin problem individu, tapi dampaknya itu ke perusahaan. Iya, betul. Iya kan? Ya, ketika karyawan itu bisa meredakan stres secara individu,
otomatis stresnya kan berkurang atau bahkan hilang kan. Hilang, otomatis kan ketika stres reda, produktivitasnya meningkat. Iya, betul-betul. Cuma jangan semata-mata meningkatkan produktivitas gitu. Tetap nanti kebebanan lagi kan kebebanan lagi gitu. Stresnya diredakan dulu. Stresnya diredakan dulu. Cara untuk meredakan stresnya itu yang justru diberikan untuk karyawan. Untuk dan karyawan, itu secara rutin ya, secara Pak? rutin. Nah, mungkin ya kalau biasanya yang saya lihat itu kadang-kadang sebelum mulai bekerja itu doa. Doa bersama, itu bagus. Briefing loh, briefing, Pak. Sebelum kerja tuh briefing. Nah, di dalam briefing itu juga sebenarnya harus diingatkan bahwa kita kerja ini kita harus dengan rileks, dengan santai. Tapi rileks dan santainya itu untuk meredakan ini. Nah, dari kondisi yang rileks ini, pekerjaan kita nanti akan lebih optimal. Oh, gitu. Jadi ada satu, ya selain briefing itu, selain memberikan pengarahan, itu juga ada satu sesi misalnya 3 menit atau sampai 5 menit untuk merelaksasi. Sebelum melakukan aktivitas, relaksasi. Oh, mending itu ya? Iya, itu akan membuat otak lebih fresh, emosional lebih siap, fisik pun juga lebih siap dalam bekerja. Relaksasi itu kayak men-charge energi bisa ya itu ya? Iya. Nah, karena dengan manajemen stres yang diterapkan dengan relaksasi itu akan membuat karyawan lebih bisa mengatasi problemnya sendiri gitu loh. Nah, itu perlu juga. Jadi ini menjadi satu program harian juga. Sebelum mengawali pekerjaan. Iya. Dan juga perubahan lingkungan kerja yang harus kondusif ya, itu juga harus dirubah gitu loh. Kenapa sih kok karyawan stres gitu? Kenapa kok karyawan pada burn out, pada kelelahan, ini apa sebabnya? Ini juga harus dievaluasi gitu. Jangan sampai suasana perusahaan tidak nyaman, iklim perusahaan tidak nyaman, atau budaya perusahaan tidak nyaman, tidak diperbaiki gitu ya. Mungkin perilaku pimpinan yang nggak beres gitu ya. Misalnya kebetulan mungkin antar owner misalnya mengalami masalah gitu. Kemudian secara tidak dampaknya ke bawahan. Itu kan suatu budaya yang sudah nggak ini kan. Budaya konflik owner. Iya, problemnya. Nah, itu kan iklim perusahaan yang tidak sehat seperti itu potensi menimbulkan burnout. Nah, itu kan untuk perusahaannya ya, Pak. Kalau kita sendiri misalnya yang mengalami hal itu, kita harus bagaimana dong, Pak? Sebagai karyawan. Ya tadi ini kan sebenarnya ujung-ujungnya stres gitu loh. Nah, stres. Oke, stres. Harus bisa melakukan relaksasi, meditasi. Justru gitu belajar kan. cara untuk relaksasi itu ya, nah, meditasi. Kemudian juga bahwa manusia harus menyadari bahwa kemampuan saya itu segini gitu, Pak. Silahkan menekan saya seberapa ini ya. Iya, seberapa besar tekanan. Seberapa besar tekanannya. Tapi kemampuan saya ini gitu. Dan saya akan jalankan semaksimal mungkin. Jadi ada satu, jangan sampai melakukan sesuatu pikirannya itu ke target itu loh. Nanti stres lagi gitu loh. Jadi kemampuan, ya boleh target saya terima itu memang dari perusahaan. Tapi kemampuan saya itu segini dan saya akan melakukan lebih maksimal lagi. Jadi nggak stres gitu atau mungkin yang enjoy gitu. Tapi kalau targetnya sesuai dengan apa yang ya silahkan aja. Kalau nggak tercapai ya sudah, memang pekerjaan itu nggak cocok gitu untuk kita. Rezeki pada akhirnya begitu ya. Nah, kan rezeki kan tidak dari situ tidak saja banyak kan. Begitu. Menyikapinya seperti itu ya. Kalau kita sudah sampai pada titik burnout di tempat kerja. Hampir 30 menit Pak Setio. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk sahabat TV 10 sebelum kita akhiri edisi kali ini. Iya, saya kira dimanapun di tempat kerja manapun tuh pasti ada stresnya ya. Jangan sampai kita itu
pindah-pindah kerja gitu loh. Nanti pindah pun juga akan stres juga. Akan menghadapi hal yang sama. Bahkan mungkin lebih buruk lagi gitu loh. Ya cobalah sabar. Kemudian tetapkan target sesuai dengan kemampuan meskipun perusahaan penempatan lebih tinggi. Ya kecuali kalau memang dikeluarkan ya sudah keluar Beda aja. Sudah memang tidak pas di tempat kerja itu. Oke, baik. Kelelahan dan stres dalam bekerja atau burnout bukanlah hal yang bisa disepelekan ya Pak ya, karena bisa mempengaruhi produktivitas dalam bekerja maupun kualitas hidup kita. Jika Anda sedang mengalami burnout, segeralah bergegas untuk mengatasinya. Sebaliknya, jika saat ini Anda dalam kondisi yang baik-baik saja, maka lakukan upaya pencegahan dengan mengelola waktu dengan bijak dan menciptakan suasana kerja yang positif agar dapat tetap bersemangat dalam bekerja. Terima kasih untuk 30 menit bersama kami dalam program Bincang Psikologi kali ini. Pak Setio, terima kasih ilmunya. Semoga bermanfaat untuk sahabat TV 10. Amin. Dan kita berjumpa kembali insya Allah di lain kesempatan. Saatnya saya, Carla Ratna, Pak Setio Purwanto, dan seluruh kru yang bertugas untuk undur diri. Menjumpai Anda kembali di lain kesempatan. Pastikan Anda selalu bersama kami di Bincang Psikologi dari TV 10. Inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.